Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan juga salam sapa buat sobat kicomania dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Selamat bergabung kembali di channel Sang Prabu Kicau. Dan untuk sobat yang baru saja bergabung, jangan lupa like, share, serta subscribe. Tema kali ini penyebab cuaca hijau tidak bisa tampil maksimal. Jadi rekan-rekan ya, coba berbagi sharing. Semua pasti mengalami untuk cuaca hijau mania dan jam truk mania ya. Pengaruh cuaca hijau yang tidak bisa tampil di gantangan itu banyak sekali faktor-faktornya. Jadi sekedar sharing, ini saya akan berbagi pengalaman yang pernah saya alami. Mungkin dari rekan-rekan yang lain juga pernah mengalami ya. Jadi banyak sekali faktornya. Walaupun settingan cuaca hijau kita biasanya tahu settingannya sekian, terus biasanya di setting kayak gini, burungnya jalan. Itu memang untuk cuaca hijau ada yang settingan itu pasti untuk hariannya, rawatan harian. Namun juga tidak bisa dipungkiri untuk eksekusi di lapangan itu sangat sakral atau istilahnya itu sangat berpengaruh untuk eksekusi di lokasi. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa buat rekan yang baru saja bergabung, like, share, serta subscribe. Semoga channel ini bisa bermanfaat dan berkembang. Jadi ada beberapa faktor penyebab cuaca hijau tidak bisa tampil di atas gantangan. Ini yang pernah saya alami di sini ya. Yang pertama itu faktor cuaca ekstrim. Jadi pada saat cuaca panas ekstrim dan juga cuaca saat hujan. Jadi kemarin itu saya juga mengalami dengan panas yang sangat tinggi atau cuacanya itu ongkep. Burung akhirnya buka paruh dan tidak bisa grojok materi atau istilahnya bongkar materi isian. Karena cuaca yang sangat panas, burung akan mangap. Itu kebanyakan burung tidak bisa tampil di gantangan karena faktor cuaca yang sangat ekstrim. Terus pada saat cuaca gerimis atau musim hujan, pada saat burung enak tampil di awal, namun pada saat tengah-tengah itu cuaca agak dingin, dia akan terjadi jeda dan bahkan kalau tidak kuat dia akan nyisir karena cuaca yang hujan, cuaca dingin membuat burung cuaca hijau juga akan berpengaruh. Untuk faktor yang kedua itu faktor angin. Seperti di video ini ya, ini terjadi pada saat hari Minggu, terjadi faktor angin yang sangat ekstrim. Dari kelas pertama sampai kelas akhir, sampai C dan D itu, angin itu sangat ekstrim. Bahkan antara sangkar satu dengan sangkar satunya itu terjadi benturan antara sangkar sebelahnya dengan sangkar satunya. Bisa dilihat ya, ini pada saat hari Minggu di tiket 50 kalau tidak salah ini ya. Ini dari awal sampai kelas akhir terjadi angin. Burung pada saat kerja pertama enak pada saat rolling pertama. Namun pada saat rolling tengah-tengah mau selesai, mau ke sesi rolling terakhir, terjadi anginnya sangat kencang. Bahkan selain sangkar itu bergoyang dan berbenturan, ada lagi perlak yang sempat terbang. Itu mempengaruhi kinerja dari burung cuaca hijau. Terus untuk faktor yang ketiga, pada saat kita menaruh sangkar di lokasi lomba, kita tidak melihat kanan kiri itu ada hewan lain, misalkan semut. Itu pernah terjadi juga. Ada semut yang masuk, jadi burung itu ketakutan. Banyak sekali itu semut yang masuk di sangkar dan memakan sisa-sisa makanan seperti kepala jangkrik yang baru dimakan itu kan jatuh di dalam sangkar, itu dimasuki semut. Jadi cuaca hijau itu berpengaruh. Padahal settingan harian dan settingan di lapangan sudah kita terapkan, itu juga akan berpengaruh pada saat digantang. Terus untuk faktor yang keempat, pada saat di lokasi lomba kita menaruh burung itu berdekatan dengan
burung-burung lain. Jadi kita harus tahu untuk karakter burung kita. Pada saat di lokasi lomba, kita menaruhnya itu dekat dengan burung lain. Jadi dia gembrong-gembrong atau dia bongkar materi di bawah. Jadi dia ngototnya di bawah, itu berpengaruh di gantangan nantinya. Dan mungkin juga pada saat kita menaruh di lokasi lomba, ada cocak hijau kita itu berpengaruh dengan burung lain. Misalkan dia tidak cocok dengan kacer atau burung murai atau burung cendet. Sedangkan kita pada saat menaruh di lokasi lomba berdekatan dengan burung-burung yang ditakuti. Jadi kita harus tahu untuk karakteristik cocak hijau kita yang kita pegang, harus tahu. Kita harus memahami. Terus untuk faktor yang kelima, itu faktor alam. Misalkan selain angin dan juga hujan, ada faktor burung lain yang mendekat. Misalkan burung enak-enak kerja, ternyata ada burung gereja yang terbang di atas gantangan atau di atas sangkar kita. Itu pernah terjadi juga, burung enak kerja. Pada saat pantauan di rolling tengah-tengah sampai akhir banding-banding, ada burung gereja yang itu terbang mendekati sangkar kita. Itu akhirnya burung kita emosinya naik, dia akhirnya ngecop, jadi ngetip. Jadi emosinya naik saat itu. Dan ada juga faktor itu, ada hewan kecil yang terbang atau belalang itu terbang mendekati sangkar kita. Burung akhirnya mengejar, padahal di situ sesi akhir. Burungnya birahi mengejar belalang yang terbang tadi yang mendekati di sangkar kita. Dan juga bisa juga kupu-kupu kecil. Itu saya pernah mengalami itu. Burungnya akhirnya pada saat enak kerja, sesi akhir ngecop, dia ngeruji. Itu ngeruji 4 kali sampai 5 kali, akhirnya tidak bisa juara. Jadi tidak bisa kita itu memang settingnya sekian, harian sekian, eksekusi lomba pada saat di gantangan sudah diterapkan. Namun kok tidak bisa jalan maksimal. Kenapa? Jadi sebagian dari faktor-faktor tadi yang mempengaruhi cocak hijau kita tidak bisa tampil di atas gantangan. Jadi itu tadi sobat ya, beberapa faktor penyebab cocak hijau tidak tampil maksimal. Jadi kita tidak bisa menyalahkan burung. Dan tidak bisa kita menyalahkan settingan kita. Settingan kita sudah pas. Settingan harian, eksekusi lokasi sudah pas. Namun ada faktor-faktor itu tadi yang mempengaruhi. Dan kita harus memahami faktor-faktor tadi. Kita harus memahami karakter dari burung dan juga faktor-faktor yang menyebabkan itu tadi. Jadi semoga untuk sharing-sharing itu tadi bisa menjadi acuan atau bisa menjadi sharing-sharing buat rekan-rekan yang baru saja gantang cocak hijau ya. Jadi pengaruhnya banyak sekali faktor-faktor. Mungkin selain dari 5 faktor tadi masih ada penyebab-penyebab yang lain. Jadi semoga bisa bermanfaat dan bisa berbagi sharing. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Namun jangan lupa buat saudara-saudaraku yang baru saja bergabung, tetap dukung channel Sang Prabu Kicau dengan tekan tombol like, share, serta subscribe. Semoga channel ini bisa berkembang dan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.